Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Masih semangat? Baiklah, kalian memang anak-anak yang semangat, yang hebat, yang mau pandai. Baik anak-anak, kita masuk di pembelajaran kompetensi IPA. Materi kompetensi IPA kali ini adalah tentang ciri khusus pada hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan hewan dan tumbuhan lainnya. Hewan-hewan itu adalah 1. Kelelawar. Kelelawar dapat mengetahui letak suatu benda dengan tepat sehingga mampu terbang dalam keadaan gelap tanpa menabrak. Kemampuan ini dinamakan kemampuan ekolokasi. Selain itu, kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Dia juga disebut sebagai hewan nokturnal atau hewan yang aktif pada malam hari. Yang kedua adalah bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai warna tempat ia berada. Kemampuan ini disebut mimikri. Untuk apa bunglon melakukan mimikri? Yaitu untuk mengelabuhi musuhnya atau untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat dia berada. Yang ketiga adalah bebek. Bebek memiliki kaki berselaput yang dapat digunakan untuk berenang di air saat mencari makanan. Selain itu, bulu bebek dilapisi minyak sehingga mudah kering setelah berenang di air. Yang berikutnya, keempat adalah cicak. Cicak memiliki ciri khusus, yaitu dapat memutuskan ekornya atau disebut juga autotomi. Untuk apa? Yaitu untuk mengelabuhi musuh yang akan memangsanya atau untuk mengelabui predator. Berikutnya, kelima adalah cumi-cumi. Saat di dalam keadaan bahaya, cumi-cumi akan mengeluarkan cairan tinta untuk menghindari musuh. Selain itu, tubuh cumi-cumi dapat memancarkan cahaya saat malam hari untuk menarik mangsanya supaya datang mendekat. Berikutnya yang keenam adalah unta. Unta adalah hewan yang dapat hidup di gurun pasir. Pada punggungnya terdapat bagian menggembung yang sering disebut punuk. Bagian yang menggembung itu berisi lemak untuk menyimpan cadangan makanan dan minuman agar dia dapat bertahan hidup untuk beberapa hari tanpa makan dan minum. Yang selanjutnya adalah ketujuh, walang sangit. Walang sangit dapat mengeluarkan bau busuk. Lalu yang kedelapan adalah burung hantu. Burung hantu adalah termasuk juga hewan nokturnal. Dia memiliki penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam untuk mengetahui letak musuhnya. Nah, sekarang kita akan pelajari juga ciri-ciri khusus pada tumbuhan. Ada beberapa tumbuhan yang memiliki ciri-ciri khusus, yaitu 1. Kaktus. Kaktus memiliki daun yang berbentuk duri untuk mengurangi proses penguapan air dari dalam tubuhnya. Batang kaktus sangat tebal. Batang kaktus memiliki klorofil agar dapat melakukan fotosintesis. Yang kedua adalah teratai. Teratai memiliki daun yang lebar dan tipis
untuk mempercepat penguapan air dari dalam tubuhnya. Daun tipis dan batang yang berongga menjadikan teratai dapat terapung di air. Yang ketiga adalah kantong semar. Tumbuhan kantong semar dapat menghasilkan cairan pada bagian daun untuk menarik perhatian serangga, sehingga serangga masuk ke dalam kantung dan terperangkap di dalam lalu dicerna. Yang keempat adalah tumbuhan mawar. Tumbuhan mawar memiliki duri yang tajam di sepanjang batang yang berguna untuk melindungi diri dari serangan pemangsa yang ingin memakannya. Yang berikutnya adalah kelima, enceng gondok. Tumbuhan enceng gondok memiliki batang yang berongga dan menggembung di bagian pangkalnya, sehingga enceng gondok dapat terapung di air. Yang berikutnya adalah Rafflesia. Rafflesia dapat mengeluarkan bau busuk yang dapat menarik lalat untuk membantu terjadinya penyerbukan. Lalu ada lagi tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu cirinya adalah jika daunnya disentuh atau tersentuh, dia akan mengatup. Nah, itulah anak-anak beberapa contoh hewan dan tumbuhan yang memiliki ciri-ciri khusus. Ciri-ciri khusus tadi fungsinya sudah disebutkan juga. Sampai di sini dulu ya anak-anak untuk kompetensi IPA. Selamat dipahami, selamat dipelajari. Nanti akan ada latihan soal yang akan anak-anak kerjakan. Sampai berjumpa ya anak-anak di kompetensi berikutnya. Semoga anak-anak selalu sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran walaupun kita masih belum dapat bertatap muka. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.